pelaporan melalui helpdesk BGN yang akan disampaikan oleh beberapa narasumber. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pengguna, baik kepala SPPG maupun PIC penerima manfaat dan PLOK dapat memahami alur penggunaan sistem, mulai dari proses login hingga penggunaannya secara tepat dan optimal. Baik, selanjutnya kita akan memasuki agenda sambutan sebagai pembuka rangkaian kegiatan sosialisasi penggunaan modul manajemen pengadaan SCM dan penilaian organoleptik. Untuk itu, dengan hormat kami persilahkan kepada Pak Boga Hardegana, selaku Kepala Pusat Teknologi dan Informasi Badan Gizi Nasional, untuk dapat menyampaikan sambutan sekaligus arahan. Kepada Pak Boga Hardegana, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Ya, Pak Mel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat. Ya, saya hormati para kepala SPPG. Singkat saja dari kami, saya hormati juga Pak Sesdep Dialur, Badan Gizi Nasional, ya, dan teman-teman kami dari Badan Gizi Nasional, baik itu dari Pusdatin maupun dari BGN Digi dan dari Deputian Penyediaan dan Penyaluran. Ya, sampaikan oleh Mbak Amel bahwa kali ini kita memang persiapan untuk running operasi pemberian pelaksanaan kembali MBG di hari Senin. Ya, paralel juga saya sedang bersama dengan Pak Waka, dan intinya adalah beliau menekankan jangan sampai nanti ada kejadian-kejadian yang tidak tepat. Ya, dan untuk itu kami dari Pusdatin membantu proses-proses kaitan dengan laporan sekiranya diberikan, dimintakan oleh pimpinan ataupun nanti juga menjadi bagian dari kepentingan para kepala SPPG untuk bisa melaporkan kegiatan-kegiatan yang ada di SPPG-nya, yaitu kami dari Pusdatin berinisiasi untuk menyampaikan beberapa hal dan juga langsung menyiapkan pendampingan selama 2 hari ini, baik di hari Sabtu maupun di hari Minggu besok, agar teman-teman para kepala SPPG nantinya bisa tepat memberikan informasi, memberikan laporan kepada para pihak dan utamanya di Badan Gizi Nasional. Berapa jumlah penerima manfaat, berapa jumlah kelompok penerima manfaat, kami bisa melihat, menghitung SPPG yang saat itu memberikan layanan, dan juga semoga tidak terjadi kejadian-kejadian menonjol, dan sekiranya ada kejadian menonjol, bagaimana laporan itu tersampaikan. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan karena paralel juga sedang dengan Pak Waka. Ya, jadi mohon kami dibantu oleh teman-teman kami di Pusdatin, kolaborasi dengan para Bapak, Ibu, teman-teman saya semua, para SPPI, selaku kepala SPPG, untuk bisa memberikan hal yang terbaik di dalam proses pelaksanaan program makan bergizi gratis. Demikian dari saya, Mbak Amel. Terima kasih. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Boga Hardegana selaku Kepala Pusat Data dan Informasi yang telah memberikan sambutan serta arahan pada kegiatan siang hari ini. Selanjutnya juga sudah hadir di sini Pak Rufri Yusuf selaku Sekretariat Deputi Badan Gizi Nasional. Untuk itu dengan hormat kami persilakan kepada Pak Rufri Yusuf untuk menyampaikan sambutan sekaligus arahannya. Kepada Pak Rufri, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih. Yang kami hormati Pak Boga Hardegana selaku Kepala Pusat Data dan Informasi, rekan-rekan sekalian, misalnya ada Pak Nana dan semua unsur pendukung dari Pusdatin, dari rekan-rekan yang lain. Mungkin saya belum bisa cek semua. Jadi pada kesempatan pagi hari ini kami sangat berterima kasih kepada Pusdatin yang sudah memfasilitasi kegiatan ini terkait dengan instrumen atau atau peralatan teknologi informasi yang saat ini bisa kita gunakan untuk mendukung pelaksanaan atau penyaluran
dari kami di Kedeputian Jalur untuk program makan bergizi gratis. Jadi dalam hal ini sebagaimana rekan-rekan semua ketahui dari seluruh kepala SPG yang mungkin sekarang sudah hadir, kalau lihat dari jumlahnya mungkin ini masih sangat sedikit ya, masih di angka 88.500 peserta yang terdiri dari mungkin kalau kita lihat ada KSPPG karena Karek Korwil masih ikut kegiatan dengan Pak Wakil Kepala. Saya harap dari teman-teman yang hadir ini mungkin bisa menyampaikan kembali kepada rekan-rekan lainnya yang belum bisa hadir dalam kegiatan pagi hari ini. Sebenarnya saya berharap di kegiatan pada pagi hari ini kita bisa mengumpulkan setidaknya 2/3 atau syukur-syukur bisa 3/4-nya yang bisa ikut dalam kegiatan ini, karena bagi kami di Kedeputian Jalur pelaporan atau pelaksanaan dan penggunaan dari instrumen yang digunakan ataupun yang setelah disiapkan oleh Pusdatin dalam hal ini sebagai tulang punggung BGN yang menyediakan seluruh infrastruktur teknologi informasi, saya berharap sebenarnya ini lebih banyak lagi peserta yang hadir. Karena kita di sini masih angkanya sekitar 8.000-an, saran saya kepada Pak Boga, barangkali ini bisa kita ulangi kembali Pak, sekali lagi, agar setidaknya kami berharap sih semua itu bisa terinformasikan secara langsung, kan tidak ada satupun kepala SPPG yang tidak mengetahui apa kewajibannya dalam mekanisme pelaporan yang diharuskan dalam sistem informasi yang baru kita akan terapkan saat ini. Mungkin ini kita buat sebagai pengenalan terlebih dahulu ya dalam hal sistem informasi apa saja, modul-modul apa saja yang telah disiapkan, dan sebagai informasi juga kepada teman-teman semua bahwa sistem informasi yang disiapkan oleh Pusdatin saat ini adalah sistem informasi yang telah terintegrasi dengan sistem informasi lainnya di kementerian lainnya, terintegrasi langsung dengan data Dapodik dan data-data lainnya yang apabila nanti mungkin dalam penjelasan secara lebih teknis apa-apa saja yang harus teman-teman semua kepala SPG lakukan, itu datanya langsung kami terima dan kami bisa gunakan juga, dan ini adalah merupakan laporan resmi yang akan teman-teman sampaikan kepada Badan Gizi Nasional. Ya, jadi kami dari dari Kedeputian Penyediaan dan Penyaluran sangat berharap agar seluruh instrumen yang telah disiapkan, modul-modul yang nanti akan dijelaskan oleh Pusdatin, ini bisa dilaksanakan sepenuhnya. Dan ke depan, ini karena masih sedikit jumlahnya, mungkin baru 9.000 mendekati 10.000, kita harapkan bisa lebih dan bisa diimplementasikan oleh seluruh SPPG tanpa terkecuali. Karena tentunya ke depan kita akan menerapkan regulasi yang lebih strict, terutama dalam hal penyaluran dana. Jadi kami dari penyediaan penyaluran ini sekarang mungkin masih mendasari pada mekanisme yang sebelumnya, tapi setelah ini penegakan terhadap mekanisme juknis, terutama karena kita menggunakan prinsip menggunakan mekanisme bantuan pemerintah di mana ada persyaratan-persyaratan khusus yang menjadi syarat formil untuk dapat disalurkannya dana ataupun anggaran MBG ke masing-masing yayasan atau masing-masing penerima bantuan di setiap SPG, itu mewajibkan beberapa hal yang memang mutlak harus ada. Untuk saat ini yang kami kejar, yang kami harapkan untuk bisa diimplementasikan adalah pelaporan keuangan. Dan nanti mungkin untuk menunjang hal tersebut ada beberapa
Oke, terlihat Kak Amel, rekan-rekan semua? Siap, terlihat, Kak. Oke, terima kasih. Ya, jadi hari ini adalah agendanya ada sosialisasi untuk penggunaan modul manajemen pengadaan SCM dan juga penilaian organoleptik yang akan digunakan oleh PIC penerima manfaat. Juga nanti ada terkait MPM gitu ya, MPM kembali, kita refreshment MPM kembali, manajemen penerima manfaat untuk membuatkan atau registrasi akun PIC penerima manfaatnya seperti itu. Jadi ini ada sedikit ringkasan eksekutif untuk kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari ini. Jadi untuk fitur yang akan disosialisasikan di hari ini adalah yaitu sistem SCM, khususnya untuk input transaksi pembelian bahan baku secara langsung yang akan digunakan oleh PLOK SPPG. Kemudian dilanjutkan ada manajemen penerima manfaat. Ini nanti akan digunakan oleh kepala SPPG untuk menambah akun PIC penerima manfaat, serta ada fitur baru untuk akses dashboard penilaian organoleptik. Serta nanti ada aplikasi penerima manfaat, ini refreshment sifatnya gitu ya, karena sebelumnya kita sudah pernah berkali-kali sosialisasi terkait penilaian organoleptik yang dilakukan oleh PIC penerima manfaat, seperti itu. Oke. Lanjut, ini saya akan masuk langsung gitu ya kepada panduan penggunaan modul manajemen pengadaan SCM pada SIPGN yang digunakan oleh penata layanan operasional keuangan atau PLOK SPPG. Nah, di SCM ini atau modul pengadaan manajemen pengadaan untuk fitur pencatatan pembelian bahan baku, ini ada beberapa fitur yang tersedia. Yang pertama adalah teman-teman PLOK ini bisa melihat kebutuhan bahan baku untuk dibelikan secara langsung gitu ya. Kemudian dapat melakukan pembelian langsung bahan bakunya serta dapat melihat riwayat pembeliannya. Nah, tujuan penggunaannya apa sih? Jadi fitur SCM ini membantu PLOK gitu ya dalam melakukan perencanaan pembelian kebutuhan bahan baku secara tepat waktu dan akurat sehingga ketersediaan stok di SPPG gitu ya, stok bahan baku itu dapat dilakukan lebih efisien serta mendukung kelancaran proses produksi atau operasional di SPPG. Oke, bagaimana sih caranya? Tadi ada 3 fitur gitu ya. Untuk SCM ini yang pertama, teman-teman PLOK itu bisa melihat kebutuhan bahan baku. Nah, sebelum masuk ke sini, nanti teman-teman PLOK juga bisa mencoba secara langsung menggunakan email teman-teman PLOK gitu ya, yang terdaftar di SDNO, yang terdaftar juga di SSO BGN Pusat gitu ya. Nanti bisa dicoba secara langsung ke sipgn.bgn.go.id. Kemudian masuk ke modul pengadaan, ini di bagian manajemen pengadaan, seperti itu. Nah, ini ketika masuk gitu ya, sudah berhasil login, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi yang pertama itu di bagian beranda, ini ada tampilan riwayat transaksi gitu ya, ada jumlah pemasoknya, kemudian jumlah pemasok bertransaksi, kemudian jumlah pemasok aktif, kemudian ada total transaksi, dan juga nominal transaksinya. Di sini ada interval tahun dan juga bulan, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih cara melakukan pembelian langsung gitu ya? Nah, teman-teman itu di bagian sidebar sebelah kiri itu ada tampilan fitur namanya pembelian langsung. Nah, ini bisa diklik aja pembelian langsung. Kemudian nanti akan masuk ke tampilan seperti ini. Di sini gitu ya, ada bagian menu makanan dan daftar transaksi. Nanti silakan dipilih tanggalnya untuk melakukan pembelian langsung itu di tanggal hari apa, bulan apa. Nah, ini juga bisa melihat gitu ya untuk total kebutuhan bahan bakunya. Oke. Kemudian bagaimana sih kita untuk melakukan pembelian langsungnya gitu ya. Tadi sudah kita ngeklik untuk fitur pembelian langsung. Nah,
Nah, tapi sebelum kita melakukan pembelian langsung, itu kita perlu ada yang namanya tambah pemasok dulu gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya sudah ada pemasoknya, silakan langsung diinputkan saja pemasoknya. Namun kalau misalnya belum tersedia gitu ya pemasoknya, itu bisa ditambah secara manual pemasoknya atau suppliernya melalui fitur tambah pemasok seperti itu. Kemudian jika sudah tambah pemasok, ini silakan rekan-rekan PLOK untuk bisa klik tambah pembelian untuk melakukan pencatatan pembelian bahan bakunya. Nah, ini dia yang tadi. Untuk pembelian langsung, ini status transaksinya masih draft dulu gitu ya, karena kita belum submit. Kemudian diisi tanggal transaksinya, kemudian nama pemasoknya. Ini nama pemasoknya kalau sudah ada nama pemasoknya, ini silahkan dipilih pemasoknya. Kalau belum ada, ini silahkan tambah pemasoknya dulu. Kemudian tanggal diterimanya itu kapan. Nah, ini ada notes gitu ya untuk form pembelian langsung. Jadi untuk tanggal transaksi dan tanggal diterima ini hanya bisa dipilih dengan tanggal yang sama. Apabila tanggal diterima itu lebih besar dari transaksi, ini tidak bisa disubmit. Seperti itu. Oke. Oke, kemudian ketika sudah Oke, saya izin lanjutkan rekan-rekan. Jadi ketika sudah mengisi form tambah pemasok, kemudian mengisi form-form untuk tambah pemasok gitu ya, nanti bisa melakukan pembelian langsungnya seperti itu. Oke, ini contohnya gitu ya untuk menginput daftar bahan baku atau barang yang akan dibeli secara langsung oleh teman-teman PLOK gitu ya. Di sini ada untuk imputasi nama barang, kemudian kategorinya apa, kemudian harga, jumlah, satuan, dan totalnya seperti itu. Nah, ini kalau misalnya mau menambah kuantitasnya gitu ya, itu bisa ditambah di bagian fitur tambah di sini. Seperti itu, kemudian ketika sudah diinputkan semua untuk bahan bakunya, itu rekan-rekan PLOK silahkan untuk mengunggah bukti pembeliannya di sini, seperti itu. Nah, ini bisa dalam format JPG, atau JPEG, PNG, atau PDF dengan ukuran maksimal 10 MB, seperti itu. Jadi, kalau misalkan sudah diinput semua, nanti silahkan untuk di submit atau diklik kirim di bagian bawah kanan sini. Seperti itu. Nah, di sini ada pop-up gitu ya ketika diklik untuk kirim atau submit. Ini ada bacanya apakah kirim bukti pembelian langsung gitu ya. Kalau misalkan sudah merasa benar semua gitu ya datanya, silakan untuk dikirim. Kemudian nanti akan ada pop-up berhasil dikirim di sini. Oke, nah selain kita bisa melihat monitoring bahan baku, kemudian melakukan pencatatan pembelian langsung gitu ya, kita juga bisa untuk melihat riwayat pembeliannya gitu di modul SCM ini untuk memantau gitu ya, untuk memantau monitoring pencatatan pembelian bahan baku yang sudah terkirim ke modul SCM ini. Seperti itu. Nah, ini bisa dilihat gitu ya, tadi di bagian pembelian langsung, di sidebar pembelian langsung, itu di bagian daftar transaksi, di sini muncul gitu ya, untuk riwayat transaksi dari masing-masing pembelian langsung yang dilakukan oleh PLOK masing-masing SPPG, seperti itu. Nah, ini detailnya untuk masing-masing pembelian langsungnya. Oke. Mungkin untuk modul SCM sampai sini dulu, karena ini sifatnya reminder gitu ya kepada teman-teman PLOK SPPG untuk bisa menggunakan SCM kembali secara rutin gitu ya, untuk mendukung operasional SPPG yang akan dimulai nanti tanggal 13 Juli hari Senin. Seperti itu. Mungkin saya izin kembalikan dulu kepada Kak Amel selaku moderator sosialisasi hari ini. Baik, terima kasih Kak Ila untuk pemaparannya terkait modul pengadaan atau SCM. Selanjutnya kita akan masuk ke agenda pemaparan berikutnya
terkait panduan penggunaan aplikasi PM untuk penilaian organoleptik yang akan disampaikan oleh Kak Jessica dari tim Pusdatin BGN. Kepada Kak Jessica kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Amel. Izin suara saya terdengar ya? Terdengar, Kak. Baik, izin mungkin rekan-rekan boleh dibantu share screen-nya. Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Di sini saya akan membawakan materi terkait panduan penggunaan penilaian fitur organoleptik makan bergizi gratis pada aplikasi penerima manfaat. Baik, mungkin bisa next. Nah, di sini sudah tersedia link dokumen manual book penggunaannya. Mungkin bisa diklik di bagian penilaian organoleptik aplikasi penerima manfaat. Baik, izin ditunggu sebentar ya rekan-rekan, Bapak Ibu. Baik, mungkin bisa next, Kak. Dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis ini, keberhasilan program tidak hanya diukur dari ketepatan distribusi, tetapi juga dari kualitas makanan yang diterima oleh penerima manfaat. Oleh karena itu, penilaian organoleptik yang mencakup aspek rasa, aroma, tekstur, dan tampilan menjadi salah satu indikator penting dalam mengevaluasi kualitas makanan. Untuk mendukung proses tersebut secara lebih terstruktur, real time, dan terdokumentasi, maka dari itu, Badan Gizi Nasional mengembangkan aplikasi penilaian organoleptik makan bergizi gratis yang digunakan oleh PIC penerima manfaat sebagai bagian dari ekosistem SIPGN. Oke, next. Baik, penilaian organoleptik ini menjadi metode utama untuk memastikan makanan layak konsumsi dan sesuai standar sebelum diberikan kepada penerima manfaatnya. Fungsi utama aplikasi ini yang pertama itu melakukan penilaian kualitas makanan, di mana PIC dapat memberikan penilaian terhadap makanan berdasarkan indikator rasa, aroma, tekstur, dan tampilan. Selain itu, ada pencatatan data secara real time, di mana seluruh hasil penilaian langsung tersimpan dalam sistem dan dapat dimonitor secara terpusat. Selanjutnya ada mendukung monitoring dan evaluasi, meningkatkan akuntabilitas program, serta integrasi dengan ekosistem SIPGN. Oke, next. Nah, berikut adalah informasi terkait aplikasi penerima manfaatnya. Silakan Bapak Ibu bisa mengunjungi tautan pm-sipgn.bgn.go.id, di mana ini aplikasi yang direkomendasikan untuk diakses menggunakan handphone atau tablet agar performa dan kompatibilitas sistem berjalan secara optimal. Aplikasi ini menggunakan teknologi progresif web apps berbasis web responsif yang bisa diinstal langsung ke perangkat home screen. Oke, next. Baik. Mungkin bisa next lagi, Kak. Ya. Ini adalah daftar panduan PIC penerima manfaat untuk bagaimana sih masuk ke akun dan login. Next. Yang sudah saya sebutkan, silakan mengakses halamannya out/login melalui seperti itu. Silakan Bapak Ibu untuk klik akses masuk akses BGN, lalu di sini adalah
untuk input email pada tampilan login, masukkan email pada kolom email, kemudian klik tombol kirim kode OTP. Pastikan menggunakan email yang telah terdaftar di SSO ya Bapak Ibu. Nah, ini ada masuk akun dengan Google, silakan tekan tombol Google, lalu pilih akun Gmail yang akan digunakan untuk login. Sama seperti tadi, pastikan akun Gmail-nya ini sudah terdaftar di SSO. Oke, next. Nah, setelah itu input OTP. OTP akan diterima melalui email, kemudian tekan tombol verifikasi kode. Next. Nah, di sini adalah persetujuan terkait PDP, centang checkbox pada tampilan persetujuan PDP di nomor 5 dan 6, lalu klik izinkan. Oke, next. Nah, berikut adalah terkait pengisian penilaian organoleptik. Next, Kak. Ini adalah daftar panduannya. Oke, next. Nah, ini adalah tampilan awal di mana ketika Bapak Ibu sudah login ke aplikasi penerima manfaat, ini adalah pop-up notifikasi pengingat apabila Bapak Ibu belum mengirimkan penilaian organoleptik pada hari ini. Seperti itu. Silakan untuk klik isi sekarang. Ya, next. Ini adalah tampilan berandanya bahwa di menu utama organoleptik ini belum mengisi seperti itu. Lalu klik card organoleptik untuk mengisi penilaian kualitas MBG hari ini. Next. Nah, di sini ada kolom beri penilaian di mana setelah tadi pilih card organoleptik, sistem akan menampilkan informasi form penilaian harian. Di sini ada nama menu, itu bisa diisikan nama menunya. Oke, next, Kak. Next, dari penilaian organoleptik. Ya, next. Nah, ini adalah form pengisian terkait waktu pengiriman, di mana ada form yang pertama itu ada bagaimana waktu pengiriman makanan hari ini, seperti itu. Apakah tepat waktu, lebih awal, atau terlambat. Lalu yang kedua ini, bagaimana waktu pengiriman makanan hari ini, seperti itu. Jawabannya pun sama, apakah tepat waktu, lebih awal, atau terlambat. Ini bisa diisi selisih waktunya apabila lebih awal berapa menit dan terlambat itu berapa menit. Okay, next. Nah, ini adalah form pengisian tampilan makanan. Pertanyaan kedua ini, bagaimana tampilan makanan hari ini, layak atau tidak layak? Apabila tidak layak ini, nanti akan ada informasinya terkait permasalahannya itu apa yang tidak layak, seperti itu. Oke, next. Nah, ini adalah form pengisian aroma makanan. Pertanyaan yang ketiga itu terkait bagaimana aroma makanan hari ini. Apakah layak atau tidak layak? Sama seperti tadi, apakah ada permasalahannya, apakah baunya basi atau asam, bau amis, anyir, seperti itu. Ya, next. Nah, ini adalah form pengisian rasa makanan di pertanyaan bagian keempat. Jawabannya itu ada normal atau tidak normal. Next. Selanjutnya ini adalah form pengisian kelayakan makanan. Pada bagian ini akan diminta untuk menentukan apakah MBG yang diterima hari ini layak untuk dikonsumsi. Apabila layak, bisa pilih layak atau tidak layak, seperti itu. Next. Nah, setelah itu akan ada form pengisian bukti makanan. Di sini di bagian ke-7, Bapak Ibu bisa melengkapi form penilaian harian dengan melampirkan bukti foto makanan sebagai dokumen pendukung, seperti itu. Lalu selanjutnya ada status pengisiannya apabila semua sudah terisi, baik dari menu, waktu, tampilan, aroma, rasa, kesimpulan, serta foto, seperti itu. Next. Nah,
Ini adalah form pengisian konfirmasi penilaian sebelum dikirimkan. Ini adalah konfirmasi penilaian, bisa dicek kembali apakah sudah sesuai dengan yang akan dikirimkan penilaiannya hari ini, seperti itu. Dan next. Nah, ini adalah tampilan status pengisian organoleptik apabila sudah selesai diisi hari ini, seperti itu Bapak Ibu. Oke, next. Nah, ini selanjutnya adalah riwayat pengisian penilaian organoleptik. Bisa next, Kak. Oke, next. Nah, oke, next. Nah, ini adalah tab riwayat untuk memberikan penilaian. Riwayatnya yang tadi sudah dikirimkan atau belum, seperti itu bisa dilihat pada form tab riwayat. Seperti itu bisa diklik. Oke, next. Nah, selanjutnya ini di mana sistem akan menampilkan daftar riwayat penilaian organoleptik yang telah dilakukan oleh PIC penerima manfaat, meliputi informasi terkait tanggal hari ini, nama menu, waktu penilaian, dan status kesimpulan kelayakannya, seperti itu. Gunakan filter status untuk menampilkan riwayat penilaian berdasarkan status layak atau tidak layak. Lalu ada gunakan filter periode untuk menampilkan riwayat penilaian dalam rentang waktu 7 hari terakhir atau 30 terakhir. And next. Nah, ini adalah halaman riwayat, tidak akan muncul data apapun apabila belum pernah melakukan penilaian organoleptik secara default. Sistem dikonfigurasi untuk menampilkan seluruh riwayat penilaian status yang tercatat selama 7 hari. Seperti itu. And next. Nah, ini adalah tampilan detail riwayat penilaian. Klik card pada satu data riwayat penilaian yang sudah dikirim untuk melihat detail hasil penilaian organoleptik, misalnya pada hari ini Jumat 10 Juli seperti itu. Lalu ini akan ada menampilkan detail hasil penilaian organoleptik yang berisi informasi terkait asal KPM dan menu MBG yang didistribusi. Lalu di bagian ke-9 itu ada hasil penilaian pada setiap indikator yang dilakukan. Di tampilan 10 ini kesimpulan kelayakan dari MBG yang didistribusi, apakah layak atau tidak layak dikonsumsi. Nah, yang ke-11 ini adalah bukti fotonya, seperti itu, yang telah diunggah tadi. Next. Nah, ini ada contoh riwayat pengisian penilaian organoleptik. Oke, next, Kak. Nah, ini ada tampilan riwayat dari misal 4 KPM yang telah menginput pada tanggal 10 Juli. Ini ada KPM 1, KPM 2, KPM 3, KPM 4 yang dimana hari ini itu menunya berbeda dan pengisian dari PIC penerima manfaatnya ini berbeda juga, ada yang tidak layak dan layak, seperti itu. Next. Nah, ini bisa dilihat pada gambar di samping kiri untuk kesimpulan kelayakan yang tidak layak dikonsumsi ini, seluruh parameter terkait input waktu pengiriman, tampilan, aroma, dan rasa bernilai tidak layak atau negatif. Pengguna memilih kesimpulan tidak layak konsumsi, data ini dinilai legit atau benar, seperti itu. Sama seperti yang di kanan apabila layak, seperti itu. Okay, next. Nah, ini adalah yang tampilan KPM yang ketiga, ini ada terkait tidak layak konsumsi, di mana input waktu pengiriman dan tampilan bernilai layak, namun aroma rasa rusak atau tidak layak. Nah, pengguna mengambil kesimpulan logis tidak layak konsumsi karena faktor rasa dan aroma, data dinilai legit atau benar, seperti itu. Sama seperti yang di KPM nomor 4, ini layak dikonsumsi, seluruh parameternya ini bernilai tidak layak atau
terlambat seperti tampilan rusak, aroma bau, rasa asam, namun pada hasil akhirnya pengguna justru memilih kesimpulan layak dikonsumsi seperti itu. Oke, next. Nah, ini adalah ketelitian bagi Bapak Ibu untuk pengisian penilaian organoleptik, di mana jangan asal klik. Seperti itu, Kepala SPPG harus memonitor langsung setiap pengisian secara real time melalui dashboard penilaian organoleptik. Lalu pengisian yang asal-asalan atau anomali akan langsung ditolak atau reject dan tidak akan ditindaklanjuti oleh Kepala SPPG. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini ada setting add to home screen. Next. Nah, ini untuk mempermudah akses, aplikasi dapat ditambahkan ke layar utama home screen perangkat sehingga bisa dibuka seperti aplikasi mobile, seperti itu. Dengan fitur ini, pengguna dapat mengakses aplikasi lebih cepat, membuka aplikasi langsung dari icon di layar utama, dan mendapatkan pengalaman penggunaan yang lebih praktis dan menyerupai aplikasi natif atau mobile apps. Okay, next. Lagi, Kak, next. Next. Mungkin selanjutnya di sini saya akan melakukan sedikit role play terkait penggunaan aplikasi penerima manfaat. Sebentar. Recording in progress. Baik. Sudah terlihat ya di sini tampilan terkait aplikasi penerima manfaat. Silakan Bapak Ibu untuk masuk ke tautan pm-spgn.bgn.go.id, di mana ini ada tampilan awal beranda penilaian organoleptik tadi belum dikirim pada hari ini, lalu kita klik isi sekarang. Ini ada form penilaian harian pada hari Sabtu 11 Juli. Kita memberikan penilaian untuk menu terkait nasi ayam teriyaki misalnya. Seperti ini, nasi ayam teriyaki. Lalu di bawahnya ada pertanyaan terkait bagaimana waktu pengiriman makanan hari ini, tepat waktu, lebih awal atau terlambat. Seperti itu. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, apabila lebih awal dan terlambat ini bisa diisikan berapa selisih waktunya, seperti itu. Lalu di pertanyaan yang kedua, bagaimana tampilan makanan hari ini layak atau tidak layak?
Kita klik layak. Lalu bagaimana aroma makanan hari ini, sama layak atau tidak layak. Nah, seperti tadi di tampilan paparan akan ada permasalahan tidak layaknya itu apa, bau yang tercium, bau basika atau bau amis. Itu. Lalu bagaimana rasa makanan hari ini pada pertanyaan yang keempat, normal atau tidak normal. Apabila tidak normal, apakah terasa basi, bumbu tidak pas, atau lainnya, ini bisa diinput secara preteks ya oleh Bapak Ibu seperti itu. Selanjutnya pada pertanyaan yang kelima ini, berdasarkan penilaian Anda, apakah makanan layak dikonsumsi? Iya, layak dikonsumsi. Lalu bukti foto makanan. Di sini. Misal aja saya foto. Oke. Lalu di bawahnya ada status pengisian apabila sudah selesai 7/7 terkait menu, waktu, tampilan, aroma, rasa, kesimpulan, serta foto. Ini dipastikan kembali semua poinnya sudah sesuai, terisi, lalu kirim penilaian menu. Nah, ini adalah konfirmasi kirim penilaian pada hari ini, bisa dilihat kembali, bisa dicek apakah sudah sesuai, lalu kita klik kirim penilaian. Tampilannya sudah mengisi penilaian organoleptik selesai pada hari ini. Seperti itu. Lalu untuk selanjutnya, kita lihat ke bagian riwayat. Nah, ini sudah terisi ya Bu, pada Bapak Ibu untuk penilaian pada hari ini. Seperti itu. Ini bisa dilihat pada hari ini. Oke, sudah sesuai. Baik. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator, ke Mbak Amel. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Jessica untuk pemaparan sekaligus role-play-nya terkait aplikasi PM untuk penilaian organoleptik. Selanjutnya kita akan masuk ke agenda berikutnya terkait pemaparan terkait registrasi akun PIC penerima manfaat melalui aplikasi MPM yang akan disampaikan oleh Kak Ila dari Pusdatin BGN. Kepada Kak Ila kami persilahkan. Oke, terima kasih Kak Amel dan juga Kak Jj yang telah memaparkan terkait penilaian organoleptik yang akan dilakukan oleh PIC penerima manfaat. Izin rekan-rekan sekalian, saya izin melanjutkan kembali untuk pemaparan selanjutnya, yaitu terkait panduan di MPM gitu ya, manajemen penerima manfaat untuk monitoring penilaian organoleptiknya. Jadi tadi sudah disampaikan, dipaparkan, di role playkan juga gitu ya oleh Kak Jessica gitu untuk bagaimana caranya PIC penerima manfaat itu melakukan penilaian organoleptik untuk MBG-nya gitu ya. Nah, ini bagaimana sih caranya kepala SPG itu bisa melihat gitu ya hasil penilaian organoleptik yang dilakukan oleh PIC penerima manfaat dari sekolah gitu ya. Nah, nanti kita akan belajar sama-sama di sini. Oke. Kemudian untuk balik lagi gitu ya, untuk dashboard atau untuk melakukan monitoring penilaian organoleptik ini, rekan-rekan kepala SPG itu bisa mengaksesnya melalui MPM atau manajemen penerima manfaat, di mana ada beberapa fitur utama di aplikasi MPM ini. Yang pertama ada rekan-rekan kepala SPG itu bisa melakukan registrasi akun PIC penerima manfaatnya, sehingga nanti PIC penerima manfaatnya ini bisa melakukan penilaian organoleptiknya, dan juga di sini ada inventarisasi data penerima manfaat yang berada di naungan SPPG masing-masing itu.
Nah, seperti biasa, untuk informasi aplikasi MPM, rekan-rekan kepala SPPG bisa mengaksesnya melalui https://mpm-spgn.bgn.go.id/out/login, di mana direkomendasikan untuk diakses melalui browser Google Chrome gitu ya, untuk pengguna Android, atau Safari untuk pengguna iPhone, seperti itu. Nah, pertama kita masuk dulu ke login. Bisa dengan dua opsi, rekan-rekan bisa dengan input email dengan Google ataupun nanti input email juga namun dengan input OTP gitu ya. Nah, kemudian di sini ada ringkasan gitu ya, resume untuk panduan akses dan login MPM. Jadi silakan untuk coba aja gitu ya, bareng-bareng sekarang juga boleh gitu untuk akses ke mpm-spgn.bgn.go.id. Ini kami sarankan menggunakan masuknya dengan Google langsung gitu ya, untuk proses autentikasi SSO-nya ini supaya lebih cepat dan aman seperti itu. Kemudian ini yang pasti email kepala SPPG, rekan-rekan kepala SPPG itu harus terdaftar gitu ya, terdaftar dan aktif di sistem SSO Badan Gizi Nasional. Kemudian ketika sudah emailnya di-input, silahkan untuk mengecek kode OTP-nya gitu ya melalui inbox email dari KSPPG, atau kalau misalkan masih belum muncul juga OTP-nya, silahkan untuk cek folder spam atau junk di email teman-teman kepala SPG. Nah, ini untuk panduan akses login MPM, ini lebih jelasnya, lebih detailnya gitu ya, bisa nanti rekan-rekan kepala SPG untuk mempelajari sendiri gitu di sini. Nah, sebelum tadi PIC penerima manfaat itu melakukan penilaian organoleptik gitu ya, kepala SPG itu perlu membantu gitu ya untuk agar PIC penerima manfaat itu bisa melakukan penilaian. Gimana caranya? Itu yang pertama, kepala SPG itu perlu melakukan registrasi akun PIC penerima manfaatnya dulu di MPM. Nah, sebenarnya materi ini juga beberapa kali sebelumnya telah kami sampaikan gitu ya kepada kepala SPG seluruh Indonesia gitu ya, untuk melakukan atau registrasi akun PIC penerima manfaatnya masing-masing di bawah naungan SPPG-nya gitu ya, di MPM seperti itu. Nah, bagaimana sih cara untuk registrasi akun PIC PM-nya? Ini singkat aja ya, teman-teman. Jadi, silakan nanti rekan-rekan kepala SPG untuk buka, login, masuk ke MPM-nya masing-masing, kemudian di sidebar menu sebelah kiri itu ada fitur yang namanya kelompok penerima manfaat, kayak gitu. Jadi, nanti di sini ada drop down list-nya, KPM-KPM yang berada di naungan SPPG masing-masing. Kemudian nanti diklik detailnya gitu ya, nanti baru diisi atau tambah PIC penerima manfaatnya masing-masing. Nanti saya juga akan role play-kan sedikit gitu ya sebagai refreshment kembali gitu ya, bagaimana caranya kepala SPG melakukan registrasi akun PIC PM-nya. Nah, selain melakukan registrasi, harapannya rekan-rekan kepala SPPG itu dapat memulai gitu ya untuk menginventarisasi data penerima manfaat. Jadi sudah kami sediakan gitu ya sebuah template Excel untuk nantinya kepala SPPG untuk bisa melengkapi, menyesuaikan, menambahkan daftar penerima manfaatnya masing-masing melalui template yang telah tersedia di MPM seperti itu. Jadi sama di sini ada di sidebar menu sebelah kiri itu ada tampilan kelompok penerima manfaat. Kita klik kelompok penerima manfaat, nanti ada yang namanya untuk download Excel untuk template BNBA dari masing-masing penerima manfaatnya seperti itu. Ini terkait fitur ini bisa dicoba-coba dulu rekan-rekan kepala SPG dan juga bisa mulai dilengkapi data BNBA untuk penerima manfaatnya seperti itu.
Nah, kemudian tadi sebelum materi ini gitu ya, telah disampaikan oleh KJJ bagaimana cara PIC penerima manfaat melakukan penilaian organoleptik. Nah, di sini saatnya Kepala SPPG untuk mengetahui gitu ya, bagaimana sih caranya kita memantau, melihat hasil penilaian organoleptik yang di-input atau diisikan oleh PIC penerima manfaat gitu ya. Nah, ini kami telah menyediakan gitu ya, alhamdulillah melalui dashboard monitoring penilaian organoleptik yang terdapat di NPM dari masing-masing kepala SPG kayak gitu. Jadi di NPM kita juga bisa melihat dashboard penilaian organoleptik yang dilakukan oleh kepala SPG. Nah, bagaimana cara kita melihatnya? Kalau rekan-rekan kepala SPG ini sudah masuk gitu ya, di sini ada tampilan yang namanya penilaian organoleptik. Jadi rekan-rekan kepala SPG itu bisa masuk gitu ya ke fitur dashboard penilaian organoleptik ini melalui sidebar yang sebelah kiri ataupun bisa melalui jalan pintas fitur yang ada di beranda di sini gitu ya. Nanti bisa klik penilaian organoleptik. Jadi ada dua arah gitu ya, dua opsi gitu untuk masuk melihat dashboard penilaian organoleptik yang dilakukan oleh PIC penerima manfaat. Nah, ini tampilannya. Jadi di sini ada sebuah dashboard gitu ya, di mana ada status pengisian. Di sini ada terdapat total kelompok penerima manfaatnya yang sudah mengisi penilaian berapa, kemudian yang belum mengisi ada berapa. Nah, sebelum itu kita bisa memilih gitu ya. Kita mau lihat tanggal berapa nih untuk hasil penilaian organoleptik dari PIC penerima manfaatnya. Ini dicoba 10 Juli gitu ya. Ternyata dari 7 KPM yang saya punya, itu yang sudah mengisi 4 dan yang belum mengisi 3. Di mana hasil penilaian dari 4 kelompok penerima manfaat yang sudah mengisi, ini hasil yang layak atau makanan yang aman dikonsumsi ini ada 3 gitu ya. Hasil yang tidak layak itu 1 gitu ya. Nah, ini di bawah tampilan sebelumnya itu ada yang namanya tabel monitoring kelompok penerima manfaatnya. Jadi ini berupa ringkasan, berupa drop down list gitu ya dari masing-masing kelompok penerima manfaatnya. Di sini juga ada menunya, kira-kira dari SMA apa kita berikan menu apa, ternyata statusnya tidak layak seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat resumenya di drop down list di sini seperti itu. Nah, ini ada apa namanya untuk filter monitoring penilaian organoleptik. Ini misalnya kita pilih untuk tanggal 11 Juli hari ini kita pilih gitu ya tanggal 11 Juli. Oke. Nah, ini contohnya ya rekan-rekan semua. Jadi tadi ada drop down list gitu ya masing-masing KPM sekolah. Nah, kalau misalkan kita geser ke pojok kanan itu ada yang namanya lihat lihat detail gitu ya. Nah, ketika kita klik lihat detail, ini akan muncul detail dari masing-masing KPM yang telah mengisi penilaian organoleptiknya kayak gitu. Jadi misalnya di sini waktu kendalanya kenapa ringkasannya atau rangkumannya PIC penerima manfaat di KPM 01 itu memilih tidak layak konsumsi ini karena waktu pengirimannya terlambat, kemudian tampilannya, aromanya, rasanya ini ada kurang gitu ya. Nah, ini yang layak terlihat juga tampilannya, waktu, aroma, rasa ini memang berdasarkan penilaian PIC penerima manfaat ini layak dikonsumsi untuk menu yang didistribusikan di hari itu. Nah, selain tadi kita bisa melihat detailnya gitu ya, rekan-rekan kepala SPG itu juga bisa melakukan ekspor untuk hasil penilaian organoleptiknya dalam bentuk Excel ataupun bisa dalam bentuk PDF gitu ya. Nanti kita akan coba bersama-sama ya go through langsung rekan-rekan kepala SPG untuk kita bisa lihat dashboard
monitoring penilaian organoleptik yang tadi sudah diinputkan oleh KJJ. Nah, ini contoh monitoring penilaian organoleptiknya. Jadi di sini contohnya adalah di riwayat gitu ya. Untuk 4 KPM untuk penginputan tanggal 10, di sini ada yang tidak layak, 2, kemudian yang layak ada 2. KPM 1, KPM 2, KPM 3, dan KPM 4. Seperti itu. Oke, mungkin saya izin lanjut untuk kita go through secara langsung MPM-nya ya rekan-rekan semua. Nah, harapannya ini saat ini kalau rekan-rekan kepala SPG yang on laptop, itu harapannya kita bisa sama-sama ya untuk buka MPM-nya, login sama-sama untuk bisa kita coba bareng-bareng seperti itu. Nah, oke. Nah, sebelumnya sudah tertampil tampilan MPM saya, rekan-rekan, Kak Amel. Siap, sudah, Kak. Oke, terima kasih Kak Amel. Oke, ini saya sudah masuk ke mpm sipgn.bgn.go.id/dashboard, seperti itu rekan-rekan. Jadi saya sekarang sebagai mendemokannya gitu ya, sebagai Kepala SPPG Bandung Coblong Dago, seperti itu. Jadi di sini di MPM ini ada tampilan beranda, kemudian detail SPPG, kemudian kelompok penerima manfaatnya, kemudian detail dari penerima manfaatnya, dan juga terkait penilaian organoleptiknya, seperti itu. Nah, tadi di awal saya menjelaskan terkait bagaimana Kepala SPG melakukan registrasi PIC penerima manfaatnya. Nah, di sini sifatnya karena refreshment gitu ya. Silakan rekan-rekan Kepala SPG bagi yang belum mengisikan atau meregistrasikan PIC penerima manfaatnya, dipersilakan untuk melengkapi gitu ya, meregistrasikan PIC penerima manfaatnya berdasarkan KPM yang telah tersedia di MPM-nya masing-masing. Nah, kalau di SPPG saya ini terdapat 2 KPM. Satunya itu adalah SMA 2 Coblong, kemudian ada TK Al-Muhajirin. Nah, ketika saya ingin meregistrasikan akun PIC penerima manfaat, gimana sih caranya? Ini saya akan klik detail. Nah, kemudian di sini terlihat atau tertampil detail kelompok penerima manfaat. Kebetulan kemarin kita sudah pernah uji coba ini ya rekan-rekan. Jadi ini sifatnya refreshment, tapi rekan-rekan bisa juga gitu ya untuk menambahkan PIC-nya lebih dari 1 gitu ya. Ini saya coba untuk tambah PIC gitu ya. Misal namanya adalah Ina. Oke. @gmail.com. Jabatannya adalah saya pilih di sini guru. Oke. Oke, nanti ketika kita klik simpan gitu ya, di sini ada pop-up terkait konfirmasi simpan PIC. Jika datanya sudah merasa benar gitu ya, yang diinputkan, ini silakan diklik simpan untuk melanjutkan. Atau kalau misalkan masih ragu, ini bisa klik periksa kembali. Ini saya simpan, kemudian data PIC penerima manfaat telah disimpan. Seperti itu. Nah, jadi PIC penerima manfaat saya di sini telah bertambah gitu ya. Nah, kemudian tadi untuk template Excel ketika rekan-rekan kepala SPG ingin melakukan penyesuaian atau menambah data penerima manfaat, ini silakan klik sidebar di bagian penerima manfaat, kemudian unduh template Excel-nya, seperti itu. Nanti silakan diunduh template Excel-nya, kemudian diisi gitu ya berdasarkan template yang telah tersedia, seperti itu. Nah, ini misalnya saya ingin mengecek kelompok penerima manfaat itu adalah SMA 2 Coblong. Nah, saya lihat ternyata siswa SMA 2 Coblong saya di sini masih 13. Walau pada aktualnya gitu ya, SMA 2 Coblong itu ada 200 siswa. Nah, saya perlu untuk mengunduh template ini untuk bisa menyesuaikan atau menambah data penerima manfaatnya sesuai kondisi aktual di SMA 2 Coblong ini.
Gitu. Jadi rekan-rekan kepala SPG bisa memanfaatkan fitur ini gitu ya untuk bisa melakukan penyesuaian, kemudian inventarisir data penerima manfaat yang ada di masing-masing wilayah naungan SPPG rekan-rekan. Nah, kemudian terakhir gitu ya, ini terkait dashboard untuk monitoring penilaian organoleptiknya. Nah, hari ini tanggal 11 Juli gitu ya, Sabtu tanggal 11 Juli, tadi Kak JJ sudah melakukan role play untuk mengisi penilaian organoleptik di aplikasi penerima manfaat gitu ya. Tadi kebetulan Kak JJ itu masuk sebagai PIC penerima manfaat SMA 2 Coblong, di mana SMA 2 Coblong ini kan adalah KPM saya gitu ya. Nah, sudah diisikan oleh KJJ, kemudian masuk datanya untuk hasil penilaian organoleptiknya melalui fitur monitoring penilaian organoleptik ini. Seperti itu rekan-rekan. Jadi hari Sabtu hari ini kemudian saya punya KPM itu status pengisiannya ada 2 KPM, kemudian yang sudah mengisi ada 1, tadi KPM-nya KJJ dari SMA 2 Coblong, kemudian yang belum mengisi ada 1. Kemudian hasil penilaiannya di sini tertampil, tadi KJJ itu mengisi hasilnya ternyata layak gitu ya. Kemudian di sini akan tertampil hasilnya layak, makanan aman dikonsumsi. Dan 0 hasil tidak layak karena yang satu ini KPM saya belum mengisi seperti itu. Nah, di bawahnya itu ada drop down gitu ya, tabel monitoring kelompok penerima manfaat. Ini berupa resumenya kayak gitu. Jadi dari SMA 2 Coblong ini menunya nasi ayam teriyaki, statusnya layak, waktu kirimnya tepat waktu, tampilannya layak, aromanya layak, rasanya juga normal seperti itu. Nah, rekan-rekan juga bisa melihat fitur detail di sini, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian dulu ya Kak Amel untuk pemaparan terkait NPM dan juga role play-nya. Ini saya kembali dulu pada Amel. Nanti dipersilakan rekan-rekan KSPG, kemudian PLOK, jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan melalui sesi diskusi nanti. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Kak Ila untuk pemaparannya terkait aplikasi MPM. Selanjutnya kita masuk ke pemaparan terakhir terkait mekanisme pelaporan yang akan disampaikan oleh Mas Rapan Candento dari Pusdatin BGN. Kepada Mas Dento kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Amel. Tes, suara saya sudah terdengar ya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan SPPG dan rekan-rekan BGN lainnya. Perkenalkan nama saya Panja dari BGN Pusdatin. Langsung saja Kak Amel, silakan next. Baik, untuk laporan dari SPPG maupun dari PIC penerima manfaat nantinya bisa jika ada kendala ataupun pertanyaan bisa menghubungi Sagi. Saat ini kami fokuskan terlebih dahulu untuk layanan WhatsApp dan email. WhatsApp-nya bisa dicatat di 0811 0008. Lalu email resmi kami adalah halo@bgm.go.id. Saya ulang kembali, untuk nomor WhatsApp-nya adalah 0811 0008 dan email resmi kami halo@bgn.go.id. Next, Kak. Baik, untuk alurnya di sini sedikit berbeda untuk layanan di depan, di mana untuk email rekan-rekan bisa langsung mengirimkan email seperti biasa ya. Jadi di situ di email akan ada subjek dan body emailnya, langsung kirimkan ke halo@bgn.go.id. Rekan service desk kami akan segera membantu rekan-rekan. Sedangkan berbeda dengan layanan WhatsApp, WhatsApp saat ini sudah dilayani dengan chatbot BGN, di mana ada beberapa FAQ yang diharapkan bisa membantu rekan-rekan untuk operasional maupun informasi lainnya. Jadi di sini untuk pada saat rekan-rekan menghubungi WhatsApp atau chat ke WhatsApp akan langsung bertemu atau chat dengan chatbot terlebih dahulu, di mana urutannya ada menu utama. Nanti untuk khususnya untuk masalah teknis, mohon rekan-rekan memilih untuk FAQ dengan poin bantuan teknis PGN, lalu kendala teknis troubleshooting.
Khusus untuk MPM, silakan pilih kategori FAQ perencanaan penerima manfaat. Sedangkan kalau untuk SCM, silakan pilih untuk SCM atau pembelanjaan langsung. Seperti itu. Next. Baik, ini salah satu gambarannya. Ini gambaran untuk beberapa chatbot yang ada saat ini. Nanti rekan-rekan bisa mencobanya langsung. Next. Baik, dan ini sama seperti yang tadi. Jadi ini lebih cenderung ke SCM-nya. Next. Baik, dan ini juga sama. Jadi masing-masing baik MPM maupun SCM ini memiliki FAQ masing-masing kategorinya. Jadi rekan-rekan silakan chat saja ke helpdesk kami, di mana silakan pilih layanan sesuai dengan kebutuhan rekan-rekan. Itu saja Kak Amel. Silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dento untuk pemaparannya terkait alur pelaporan helpdesk dan call center BGN. Rekan-rekan, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, saya izin menyampaikan terkait FAQ atau Frequently Asked Question berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah sering ditanyakan peserta melalui kegiatan-kegiatan sebelumnya. Boleh di next, Kak? Baik, yang pertama ini terkait FAQ di modul SCM. Yang pertama itu bagaimana cara login ke aplikasi SCM. Ini yang tadi sudah disampaikan juga oleh Kak Ila. Yang pertama itu masuk ke rumah SIPGN melalui sipgn.bgn.go.id, lalu ke portal SIPGN, dan masuk menggunakan email yang telah terdaftar di SSO SIPGN. Yang terakhir, setelah sudah berhasil masuk, pilih modul manajemen penggandaan untuk mulai menggunakan aplikasi. Selanjutnya, pertanyaannya, apakah penginputan pengadaan dapat dilakukan meskipun invoice belum tersedia? Penginputan tetap dapat dilakukan dengan menyimpan data sebagai draft. Setelah invoice tersedia, silahkan edit data, tambahkan invoice, lalu klik submit. Next lagi, Kak. Selanjutnya, pertanyaannya, bagaimana cara mengisi lokasi atau maps untuk pembelian yang dilakukan secara online seperti Tokopedia atau Shopee? Apabila pembelian dilakukan melalui platform online seperti Tokopedia atau Shopee, untuk saat ini lokasi atau maps yang diinput dapat menggunakan lokasi SPPG tersebut. Selanjutnya, bagaimana jika nama atau nomor handphone pemasok yang diinput salah? Apabila data pemasok yang diinput tidak sesuai, akuntan tidak dapat melakukan perubahan data. Perubahan hanya dapat dilakukan oleh kepala SPPG dengan cara melalui menu manajemen mitra, lalu klik pemasok dan klik edit. Selanjutnya, bagaimana jika pembelian tidak memiliki invoice atau nota? Untuk saat ini, gunakan bon atau kwitansi sebagai bukti pembelian dan unggah sebagai dokumen pendukung. Baik, selanjutnya ini ada FAQ terkait aplikasi MPM dan apps PM. Yang pertama itu bagaimana cara login ke aplikasi manajemen penerima manfaat. Ini seperti yang disampaikan Kak Ila juga tadi, di mpm-sipgn.bgn.go.id, dan pastikan menggunakan akun yang sudah terdaftar di sistem SSO SIPGN. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan jika muncul notifikasi akses ditolak, akun Anda belum melengkapi ID SPPG? Rekan-rekan dapat menghubungi helpdesk BGN yang sudah disampaikan Mas Panca tadi, agar dapat dilakukan pengecekan dan penyelesaian terkait kelengkapan ID SPPG pada akun Anda. Selanjutnya, apa perbedaan aplikasi manajemen penerima manfaat dengan penerima manfaat? Aplikasi MPM digunakan oleh kepala SPPG untuk mengelola data dan melakukan registrasi PIC penerima manfaat. Sedangkan aplikasi penerima manfaat uji organoleptik digunakan oleh PIC penerima manfaat untuk melakukan pengisian penilaian atau rating MBG. Dan yang terakhir, selanjutnya juga ada bagaimana cara menambahkan PIC PM. Ini juga yang sudah disampaikan oleh Kak Ila tadi, terkait role play-nya juga. Yang pertama, rekan-rekan dapat masuk ke mpm-sipgn.go.bgn.go.id, lalu klik menu kelompok penerima manfaat, selanjutnya pilih data sekolah yang dituju, lalu klik tombol detail, dan gulir sampai ke bawah sampai menemukan tombol tambah PIC, lalu klik tombol tambah PIC, dan lengkapi data PIC, dan bisa klik simpan data. Selanjutnya juga, apakah jumlah PIC penerima manfaat dapat lebih dari 1?
pengguna dapat menambahkan lebih dari satu akun PIC penerima manfaat sesuai dengan kebutuhan operasional di lapangan. Selanjutnya, apakah data PIC yang sudah di-input dapat diubah ataupun dihapus? Saat ini, Kepala SPPG belum dapat melakukan perubahan ataupun penghapusan data di aplikasi MPM secara langsung pada sistem. Apabila terdapat kebutuhan perubahan ataupun penghapusan, silakan menghubungi Helpdesk BGN untuk proses pengecekan lebih lanjut. Selanjutnya, kapan penilaian uji organoleptik dilakukan? Penilaian uji organoleptik dilakukan pada hari yang sama sebelum MBG dibagikan kepada penerima manfaat. Baik, yang terakhir, apa saja yang diisi pada form penilaian organoleptik? Ini seperti yang sudah disampaikan juga oleh Kak Jessica tadi. Yang pertama itu ada nama menu makanan, kedua waktu pengiriman, yang ketiga itu tampilan makanan, yang keempat aroma makanan, yang kelima rasa makanan, yang keenam kelayakan makanan, dan yang terakhir upload bukti foto makanan. Baik, mungkin sekian untuk FAQ yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, kita sudah sama-sama mendengarkan pemaparan yang sudah disampaikan oleh beberapa narasumber terkait penggunaan modul manajemen pengadaan SCM dan penilaian organoleptik. Sebelum kita masuk sesi tanya-jawab, mungkin kita dapat mengundang kembali para narasumber, Kak Ila, Kak Jessica, dan Mas Dento, untuk dapat membantu menjawab pertanyaan dari para peserta. Baik, rekan-rekan yang sekiranya masih kebingungan ataupun memiliki kendala dapat disampaikan secara langsung melalui Zoom dengan raise hand yang kemudian akan kami persilahkan untuk join Zoom sebagai panelis, kemudian unmute dan open kamera. Pertanyaan juga dapat dilakukan melalui Slido yang sudah diinfokan di Zoom. Baik, kami mulai dengan pertanyaan dari Zoom. Kami berikan kesempatan kepada Bapak atau Ibu untuk melakukan raise hand jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan secara langsung, dan izin untuk sesi tanya-jawab kali ini kami batasi untuk 3 orang penanya. Sebentar sebelum tanya jawab, sedikit saya mau sampaikan. Mas Dento dan tim Pusdatin tolong nanti untuk ini kan sampai dengan jam sekarang ini baru 14.000 KSPP yang menghadiri. Jadi saya minta kalau kegiatan ini kan penting ya untuk bisa dilaksanakan oleh seluruh kepala SPPG. Jadi seharusnya kegiatan ini dihadiri setidaknya 27.000 SPPG. Tolong nanti yang next kita buatkan dengan daftar hadir ya. Jadi pada saat login memasukkan dari SPPG mana yang sudah dan teridentifikasi mana SPPG yang belum. Ini soalnya baru setengahnya. Saya pikir ini harus diulang lagi agar seluruh kepala SPPG bisa monitor dan paham yang harus dilakukan. Jadi untuk next Zoom meeting tolong dibuatkan Zoom meeting dengan undangan dan kehadiran masing-masing seperti yang kemarin. Ya, terima kasih itu aja, Mas Dendo. Ya, baik, baik Pak Sesdep, akan kami pedomani untuk yang besok kami juga akan melakukan hal yang serupa, Pak Sesdep izin. Untuk yang besok nanti akan kami siapkan daftar hadirnya, nama SPPG dan alamat emailnya. Mungkin seperti itu Pak Sesdep. Terima kasih, Pak Nana. Ya, makasih Pak Nana. Siapa? Baik, terima kasih Pak Rufri dan Pak Nana untuk arahannya. Kita mungkin bisa masuk ke sesi tanya jawab. Di sini sudah ada yang raise hand pertama ada dari Bapak atau Ibu Waluyo dari KSPPG Kota Serang, Kasemen, Kilasih. Mungkin kepada Bapak Waluyo silakan on mic dan on kamera serta perkenalan diri ya Pak. Ya, terima kasih kepada Pusdatin dan yang lainnya. Saya ingin menanyakan mengenai NPM tadi yang ada di template unduh penerima ya, unduh penerima manfaat, unduh template itu setelah diunduh kita nggak bisa ngupload. Jadi untuk memverifikasi data itu benar atau enggaknya, itu kita hanya mengunduh saja, terus setelah sudah diperbaiki di Excel-nya ini dibagaimanakan untuk datanya. Terus ketika memang ada sekolah ya, ketika memang ada sekolah yang
berpindah SPPG, misalnya yang tadinya di SPPG saya ada perpindahan SPPG ke SPPG yang lain, itu bagaimana caranya? Dan di sistem juga saya lihat belum ada cara untuk berpindahnya. Mungkin bisa dijelaskan atau mungkin melalui mungkin ke depannya ada informasi terkait itu atau seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Waluyo untuk pertanyaannya. Mungkin untuk pertanyaan kali ini bisa dibantu jawab oleh Kak Ila ya. Ya, oke. Terima kasih Kak Amel tadi dari Pak Waluyo ya, benar ya? Ya, Benar ya? benar Kak. Dari Pak Ya, Waluyo. Oke, benar. siap. Oke, siap. Terima kasih Pak atau Mas gitu ya untuk pertanyaannya. Dua pertanyaan. Yang pertama itu terkait template Excel untuk melakukan penyesuaian, penambahan data penerima manfaat dalam bentuk BNBA gitu ya. Nah, itu harapannya rekan-rekan kepala SPG itu bisa mengunduh template Excel-nya dulu, kemudian dilakukan penyesuaian atau tambah data penerima manfaatnya melalui Excel tersebut dulu. Nanti untuk fitur bisa upload atau import gitu ya, ini akan kami informasikan melalui diseminasi selanjutnya seperti itu. Jadi mohon ditunggu Pak Waluyo beserta rekan-rekan kepala SPG lainnya gitu ya untuk menunggu informasi selanjutnya karena nanti akan kita laksanakan gitu ya untuk diseminasi secara bertahap untuk penggunaan aplikasi MPM ini. Seperti itu Pak Waluyo. Itu untuk pertanyaan pertama. Kemudian untuk pertanyaan kedua, hampir sama sebetulnya jawabannya terkait perpindahan SPPG ataupun ketika kita melihat ada KPM gitu ya yang berpindah SPPG namun masih ada di NPM ataupun ada sekolah atau KPM yang belum muncul di NPM saya gitu ya. Nah, untuk hal tersebut, ini pun juga nantinya akan ada pastinya diseminasi selanjutnya setelah kegiatan hari ini seperti itu. Jadi harapannya untuk fitur terkait inventarisir data penerima manfaat, ini harapannya kepala SPPG itu bisa menyiapkan terlebih dahulu datanya seperti itu ya untuk bisa diinputkan melalui template Excel yang tersedia. Nanti untuk importnya, kemudian tadi terkait penyesuaian KPM-nya, itu nanti akan kami informasikan melalui diseminasi selanjutnya. Seperti itu ya, Pak Waluyo, apakah bisa menjawab atau dipahami? Ya, siap. Berarti nantinya akan ada gitu ya. Terima Siap, kasih. betul. Terima kasih kembali, Pak Waluyo. Baik, terima kasih Pak Waluyo untuk pertanyaannya. Di sini juga sudah ada Bapak atau Ibu Niko dari SPPG Lampung Selatan. Mungkin boleh on cam dan on mic Pak, dan sekaligus perkenalan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin semuanya, saya mau bertanya terkait dengan akun MPM, Bapak Ibu. Jadi kebetulan saya penempatan di Lampung Selatan, tetapi pada saat awal penempatan itu saya ada di Kota Bandar Lampung. Sehingga akun yang saat ini akun MPM itu masih berada di Kota Bandar Lampung, belum berada di Lampung Selatan. Itu bagaimana ya Bapak Ibu? Soalnya yang terinput di sini itu data dari lokasi yang ada di Kota Bandar Lampung, bukan yang di Lampung Selatan. Itu saja, terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Niko untuk pertanyaannya. Mungkin untuk pertanyaan ini bisa dibantu dijawab juga ya oleh Kak Ila ataupun Mas Dento. Baik, terima kasih Kak Amel. Baik, Kak Niko, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau boleh saya tahu terlebih dahulu, untuk penempatan baru, apakah SK di SPPG barunya sudah keluar, Kak? Untuk SK-nya Pak, kebetulan di SPPG Lampung Selatan, Kuesulan Pamuda. Kemudian memang waktu bulan April itu dia muncul lagi di SPPG Kota Bandar Lampung. Tetapi untuk udah dinonaktifkan, jadi balik lagi ke SPPG Lampung Selatan Kuesulan. Oh, gitu. Tetapi yang untuk di Baik, akun MPM, kebetulan saya untuk Zoom ini sudah 2-3 kali mengikuti. Tetapi untuk di akun MPM-nya sendiri tidak berubah, masih berada di Kota Bandar Lampung. Masih di Kota Bandar Lampung. Baik, kalau begitu boleh dibantu ya Pak, nanti Pak Niko untuk WhatsApp saja langsung ke helpdesk kami. Nanti mohon diinformasikan saja
data-datanya, nanti langsung kami akan bantu untuk updatein datanya, Pak. Untuk hal lain update-nya di WhatsApp-nya aja, Pak ya? Ya, WhatsApp BGN RI. Oke, siap. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Niko untuk pertanyaannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan terakhir mungkin dari Aka Bunobogu Selean Wual. Izin Bapak atau Ibu mungkin boleh on mic dan on kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Bu. Silakan Pak, mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu. Ya, perkenalkan nama saya Fahrul Reza dari SPPG Bol Bunobogo Selatan, Kabupaten Bol. Jadi langsung saya ke pertanyaan. Nah, ini kan di sini ada dua fokus untuk PLOK. Saya sebagai PLOK untuk SPPG, ada dua fokus isinya mengikuti sosialisasi SPM untuk mempelajari pencatatan pembelian kebutuhan bahan baku. Yang jadi pertanyaan saya, ini kan yang di pencatatan untuk PLOK ini bukan hanya bahan baku, akan tetapi ada biaya, ada operasional harian. Jadi kalau misalnya aplikasi yang digunakan satu ini, kemudian untuk operasionalnya juga lain, nantinya pencatatannya seperti apa nih? Kenapa akan langkah baiknya kalau bisa hanya saran Bu untuk pencatatan ini satu kali Bu, seperti pencatatan pada aplikasi keuangan Kemenko yang kita ikut kemarin. Yang kedua, pembelian kebutuhan bahan baku secara tepat waktu dan akurat. Akan tetapi kita kan ini di Kabupaten Bolu ini pembeliannya masih di arah wilayah kota. Jadi untuk secara tepat waktu dan akurat itu, sementara kita jam operasionalnya itu untuk pengaturan ini kita bingung. Pertama, waktu ujung pertama itu untuk waktu kerja untuk AK itu dari pukul 1 siang sampai dengan 8 malam. Kali katanya AK ini maksudnya seperti apa? Sementara pencatatan bahan baku lain, pencatatan untuk operasional juga lain. Jadi mohon petunjuk, apakah kita tetap menggunakan aplikasi Kemenko atau kita memang fokus ke aplikasi SPM ini dengan fokusnya hanya kebutuhan bahan baku, Pak. Kebutuhan untuk bahan baku saja, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Mungkin untuk pertanyaannya bisa dibantu jawab ya oleh Kak Ila. Oke, terima kasih Pak Fahrul Reza dari PLOK Bunobogo Selean ya. Oke, terima kasih untuk Selatan. pertanyaannya. Jadi, Selatan. Oke. Oke, jadi untuk ini sebenarnya jawabannya nanti bisa dielaborasi juga gitu ya dengan Pak Rufri ataupun dengan Kang Dento nanti ya. Jadi kalau untuk SCM, ini untuk pertanyaan terkait SCM dulu gitu ya, sebelum nanti mengarah kepada jam waktu operasional kerja dari akuntan atau ahli gizi gitu ya. Nah, terkait penggunaan SCM itu saat ini fitur yang tersedia adalah untuk melakukan pembelian atau pencatatan pembelian bahan baku dulu kayak gitu. Jadi untuk pencatatan operasional ini sebenarnya operasional harian gitu ya, Pak Farul. Ini sebenarnya kami juga telah melakukan gitu ya upaya-upaya advokasi gitu dengan Kementerian Keuangan gitu ya, misal untuk melakukan penyesuaian ataupun juga upaya integrasi sistemnya seperti itu. Jadi upaya-upaya tersebut memang sedang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional seperti itu. Jadi untuk saat ini di SCM gitu ya yang digunakan oleh PLOK sekarang fokusnya adalah untuk pencatatan bahan bakunya dulu gitu ya. Untuk pencatatan biaya operasionalnya ini nanti akan kami diseminasikan selanjutnya gitu. Jadi makanya teman-teman PLOK, kemudian KSPPG, kemudian PLOG gitu ya. Itu harapannya bisa stay tune gitu ya dengan informasi-informasi yang akan diberikan selanjutnya after sosialisasi ini dari BGN gitu ya. Jadi tetap stay tune jika mendapatkan informasi dari WA Blast BGN itu
harapannya dibaca, kemudian diikuti arahannya, kemudian diikuti kegiatannya, sosialisasinya seperti itu. Karena after kegiatan hari ini itu akan ada tahapan-tahapan selanjutnya seperti itu ya. Harapannya rekan-rekan semua kepala SPG, PLOK, PLOG itu bisa mengikuti semuanya seperti itu ya. Seperti itu Pak Farul untuk SCM yang digunakan saat ini digunakan untuk pencatatan pembelian bahan baku terlebih dahulu kayak gitu. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang terakhir itu terkait jam operasional kerja akuntan dan ahli gizi. Ini saya sepertinya butuh bantuan Kang Panca atau Pak Rufri seperti itu. Dipersilakan. Halo, Kak Amel. Ya, Kak? Baik, mungkin ini juga bisa dibantu mungkin dari rekan-rekan Pusdatin yang lain untuk menjawab pertanyaan terakhir. Saya sambil ada kegiatan lain gimana? Tadi ada yang halo. Iya, iya, iya Pak Rufri. Tadi ada pertanyaan dari Pak Fahrul Reza seperti itu terkait jam waktu kerja untuk AK gitu ya, yang sebelumnya dari jam 1 siang sampai jam 8 malam, namun ada update kembali gitu ya Pak Fahrul. Nanti mungkin bisa dielaborasi juga pertanyaannya gitu ya kepada Pak Rufri gitu. Yang saat ini infonya adalah masuknya pagi. Nah ini bagaimana nih nanti untuk pencatatan bahan baku, kemudian operasionalnya seperti itu. Nah sekarang seperti apa kondisi existing kebijakan terkait jam waktu kerja dari akuntan saat ini seperti itu Pak Rufri. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya nggak terlalu jelas tadi pertanyaan terkait dengan ahli gizi, jam kerja ahli gizi, tapi prinsipnya kehadiran dari personil di SPPG, mulai dari kepala SPPG, ahli gizi dan akuntan, itu menyesuaikan dengan alur kerja yang setelah ditetapkan dalam Juknis ya, mulai dari kepala SPPG-nya, ahli gizi dan akuntan termasuk chef, bagian pemasakan, pemorsian dan lain-lain itu sudah ada pengaturannya, dan tentunya untuk perubahan saya pikir tidak ada perubahan yang terlalu signifikan karena yang diatur dalam Juknis memang masih kepada pengaturan peraturan memasak dan melakukan kegiatan produksi dari mulai pengolahan sampai dengan pemasakan dan pendistribusian, pemorsian serta pendistribusian itu sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan atau yang akan disalurkan ke sekolah-sekolah di lingkungan di mana SPG itu berada. Mungkin yang membedakan adalah di beberapa tempat itu ada yang kami terinfokan bahwa sekolah ini lebih prefer untuk pendistribusiannya pagi-pagi. Artinya ada yang berminta lebih pagi karena ada aktivitas tertentu di sekolah, tentunya itu dapat dilakukan secara spesifik, bukan universal ya, di setiap itu namanya kasuistis, jadi nggak semuanya akan melakukan seperti itu. Nah, tapi pihak SPPG dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dari SPPG-nya. Apabila tidak dimungkinkan ya tidak perlu atau tidak dapat diakomodir, misalkan jamnya jauh terlalu pagi atau terlalu siang, itu yang membuat hambatan yang signifikan dalam proses produksi di SPPG. Artinya tetap menyesuaikan dengan SOP yang telah ditentukan. Jadi akomodir kebutuhan ataupun permintaan itu hanya apabila dimungkinkan dilakukan di SPPG. Nah, untuk jam kerjanya tentu menyesuaikan dengan rangkaian alur yang telah ditentukan. Nah, untuk pengisian di sistem informasi yang tadi sudah disampaikan, tentunya saya mungkin perlu lihat juga ya, perlu cek juga nanti dari Mas Dento, untuk jam pengisian itu apakah memang harus pada saat
sesaat setelah ini atau bisa dikumpulkan dari secara keseluruhan, karena kalau buat kami yang reporting ini yang penting intinya masuk ya. Intinya masuk, mau di-input pada jam berapa itu dipersilakan. Nanti silakan nanti dari Pusdatin bisa menjelaskan lebih rinci mengenai waktu pengisiannya. Jadi kalau prinsipnya untuk AG dan AK jam kerjanya tetap menyesuaikan dengan alur yang telah ditentukan di Juknis ya. Dan kemudian untuk pengisian di sistem informasi yang saya tangkap berarti hubungannya dengan pengisian di sistem informasi yang barusan diterangkan. Silakan dari Mas Bento mungkin bisa menjelaskan lebih rinci untuk hal tersebut. Ada lagi mungkin yang belum terjawab? Sudah cukup sih Pak untuk pertanyaannya. Ya, makasih. Baik, mungkin ada tambahan lagi dari rekan-rekan Pusdatin lainnya? Ataupun dari Pak Farul Reza, apakah pertanyaannya mungkin sudah terjawab Pak? Ibu, terima kasih. Ibu sedikit tambahan lagi Bu. Ini kan di sini ada fitur pembelian langsung. Nah, yang jadi pertanyaan saya, pembelian langsung ini yang dilakukan oleh PIC atau pembelian langsung yang dilakukan oleh akuntan? Baik, mungkin Kak Ila boleh bantu dijawab untuk pertanyaan dari Pak Farul Reza yang terakhir. Ya, siap Pak Farul Reza. Jadi pembelian langsung ini yang adalah pembelian langsung bahan baku yang dilakukan oleh PLOK atau akuntan. Seperti itu Pak Farul Reza. Berarti untuk pembelian bahan baku ini, kalau selama ini kan kita ajukannya ke PIC ya, untuk pembeliannya, mau bahan baku ataupun untuk operasional. Jadi sebenarnya tugas utamanya ini yang untuk pembelian itu siapa? PIC atau PLOK? Mohon diperjelas. Oke, mungkin saya ingin bertanya. Nggak jelas pertanyaannya gimana? Suaranya nggak terlalu Iya. jelas. Tolong diperjelas. Ininya nggak jelas di sini didengarnya. Pertanyaan kamu tuh, kalau yang saya tangkap kamu nanya, yang melakukan pengisian itu PLOK atau perwakilan yayasan, itu bukan? Ini Pak, pembelian langsung Pak. Kalau untuk pengisiannya kan tentunya pakai user PLOK. Kan tapi saya bertanya ini untuk siapa di lapangan. Pembelian bahan bakunya ini PLOK yang laksanakan atau PIC Pak? Atau bersamaan? Berarti kamu belum baca Juknis ya. Jadi di Juknis itu kan jelas pembelian bahan baku dilakukan oleh penerima bantuan atau perwakilan yayasan dalam hal ini di SPPG ya. Jadi ini tolong semua kepala SPPG memahami bahwa pembelian bahan baku itu dilakukan oleh perwakilan yayasan atau yang ditunjuknya. Jadi proses pembelian itu menjadi ranahnya pihak penerima bantuan, sehingga seluruh tanggung jawab terkait dengan harga, terkait dengan konsekuensi kemahalan harga apabila dilakukan audit itu pertanggungjawabannya ada di penerima bantuan. Jadi itu nyata dan terang telah secara eksplisit dijelaskan dalam Juknis ya. Kamu harus baca Juknis lagi berarti. Ya, di Juknis itu jelas, nanti bisa dipahami kembali, dan mungkin ini juga satu hal yang tidak berubah dalam Juknis yang baru untuk untuk pembagian tugas dalam hal pembelian bahan baku. Ya, jadi pembelian bahan baku bukan oleh akuntan, bukan oleh kepala SPPG itu, tapi oleh pertanggungjawabannya atau pelaksanaan dan pertanggungjawabannya semua oleh perwakilan yayasan yang ada di tiap SPPG. Bukan oleh yayasan, tapi oleh perwakilan yayasan, karena kecuali apabila yayasan itu sebagai pengelola langsung dari SPPG yang ada, itu silakan. Tapi ini hubungannya sama apa? Hubungannya sama pertanggungjawaban anggaran, pertanggungjawaban penggunaan uang dan penerapan harga yang ditetapkan, yang dilakukan. Jadi apabila telah diajukan harga sekian rupiah per kilogram untuk bahan baku A, untuk bahan B, kepala SPPG akan mengecek kesesuaiannya. Kalau memang harganya wajar dan bisa dipertanggungjawabkan, diproses, nah itu yang akan diproses sebagai pembelian. Jadi tidak boleh ada barang masuk digunakan harganya belum jelas. Nah itu yang harus menjadi patokan untuk prinsip yang dari awal kita selalu terangkan. Nah makanya kenapa ketika Zoom meeting seperti ini, tolong semuanya hadir. Jadi tidak ada lagi pertanyaan seperti ini, karena ini adalah pertanyaan dasar yang sebenarnya di Juknis itu sudah diterangkan secara jelas ya. Jadi tolong semua KSPPG, akuntan,
ahli gizi dan mitra atau perwakilan yayasan juga bisa membaca ketentuan yang diatur oleh Badan Gizi Nasional ya. Sebenarnya hal seperti ini sudah jelas dan mungkin ini kita ulang lagi agar semuanya paham. Oke, gitu ya. Baik, terima kasih Pak Rufri untuk penjelasannya. Dari Mas Reza, apakah sudah terjawab Mas untuk seluruh pertanyaan yang tadi? Itu hanya memperjelas kembali Pak, karena kenyataannya di lapangan masih ada juga akuntannya yang belanja langsung Pak. Begitu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih ya. Jadi kalau mau belanja langsung silahkan, tapi tanggung jawabnya tetap ada di perwakilan yayasan. Jadi artinya atas seizin atau atas sepenunjukan dari perwakilan yayasan untuk pembelanjaan ya. Karena nanti ketika ada audit, yang akan dimintai pertanggungjawaban adalah yang melaksanakan pembelanjaan. Kalau akuntan siap melakukan pertanggungjawaban terkait dengan hasil audit yang kemahalan atau apa ya, akan seperti itu konsekuensinya. Jadi mungkin di sini karena penerima bantuan dan yang bertanggung jawab atas anggaran bantuan pemerintah ini adalah penerima bantuan, dalam hal ini yayasan dan perwakilan yayasan, maka jangan ambil risiko untuk hal itu oleh akuntan, oleh KSPG, tapi oleh perwakilan yayasan yang memang secara aturan perundangan ada di sana posisinya. Kira-kira gitu ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke. Baik, mungkin sebelum untuk sesi tanya jawabnya saya cukupkan dari Pak Rufri, apakah ada arahan tambahan lainnya Pak? Oke, mungkin dari saya cukup sekian ya. Terima kasih atas upaya dari ataupun proses sosialisasi ini yang juga ini sangat membantu kami di Kedeputian Dialur dalam pelaksanaan tugas kami memantau dan monitoring realisasi dari penyaluran program MBG yang feedbacknya tentunya ini akan sangat penting untuk kita lihat bersama ke depannya sejauh mana sistem informasi atau modul-modul yang dibuat ini bisa dilaksanakan. Kita monitor dulu, apabila nanti hari Senin bisa menjangkau lebih banyak kepala SPPG, saya harap ini bisa tidak ada satupun KSPPG yang terlewat untuk menginput hal ini. Jadi tidak ada satu KSPPG yang tidak tahu bahwa dia wajib untuk melakukan pengisian ini. Ya, ini menyangkut pada sisi akuntabilitas pelaporan keuangan juga, akuntabilitas realisasi penyaluran MBG, yang tentunya ini sebenarnya alat bagi KSPPG untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukannya. Jadi anytime ada pertanyaan, ada permintaan, ada audit dari siapapun, teman-teman KSPPG bisa menggunakan sarana ini untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukannya. Jadi ini sebenarnya alat bantu buat teman-teman semua KSPPG beserta mitra perwakilan yayasan agar pada saat nanti dilakukan adanya audit, dan pasti setiap SPPG itu akan dilakukan audit, apalagi tahun ini adalah tahunnya audit, udah menjadi atensi langsung dari pimpinan kita di BGN bahwa dalam tahun 2026 ini seluruh SPPG akan dilakukan audit satu persatu atas seluruh transaksi keuangan yang telah dilakukan dari tahun 2025 sampai dengan 2026 yang dilakukan saat ini. Mungkin itu, jadi agar jangan dipahami, atensinya, penekanan dari saya adalah jangan dilihat instrumen ini sebagai beban, tapi jadikanlah instrumen yang dibuat ini adalah sebagai alat bantu teman-teman semua, sehingga manfaatnya nanti yang merasakan teman-teman sendiri, bukan kami Dialur, bukan kami dari Pusdatin saya dari BGN saja, ini untuk Anda semua, untuk teman-teman KSPPG ya. Jadi tolong pahami kemanfaatannya dulu. Jadi nanti next di di pertemuan selanjutnya tolong teman-teman Pusdatin bisa menjelaskan dulu manfaatnya atau fadilahnya dari sistem informasi ini apa sih gitu. Maksudnya untuk apa? Kemanfaatannya untuk siapa saja? Terutama untuk KSPPG, manfaat yang bisa didapatnya apa sih? Nah, baru nanti caranya ya. Kalau cara tuh kita bisa belajar, tapi kalau untuk kepahaman tentang manfaatnya ini harus ditanamkan terlebih dahulu. Mungkin itu, terima kasih dari saya kepada teman-teman Pusdatin atas upaya yang telah dilaksanakan. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Rufri untuk arahan dan sarannya juga. Sebelum ditutup, Kak Ila juga ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu, Kak? Oke.
Oke, terima kasih Pak Rufri. Sebelumnya, terima kasih Kak Amel untuk kesempatannya. Saya ingin menginformasikan sedikit gitu ya, tadi terkait pemaparan materi yang sebelumnya saya sampaikan. Sedikit cuplikan terkait inventaris data penerima manfaat. Nah, ketika Kepala SPPG sudah mencoba gitu ya untuk mengunduh template-nya, itu dipersilakan Kepala SPPG untuk mengutamakan atau memprioritasi untuk kelas yang seperti kelas 7 gitu ya, kelas-kelas yang memang, karena sekarang proses sedang kenaikan kelas gitu ya, jadi harapannya bisa, menyesuaikan atau mengisi data, melengkapi data kelas-kelas yang baru dulu, kayak gitu. Misalnya kelas 7 atau kelas 10 atau kelas 1 SD, seperti itu. Mungkin itu aja Kak Amel, nanti untuk informasi lebih detail, lebih lengkapnya akan kami lakukan blast WA lagi ya, rekan-rekan semua. Di situ nanti akan ada multi-link berupa materi, panduan, manual book pengguna, seperti itu untuk semua materi yang telah kami sampaikan di hari ini. Itu aja Kak Amel, terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Kayla. Rekan-rekan, izin demikian rangkaian kegiatan sosialisasi penggunaan. Izin Mbak Amel. Baik, silakan Pak. Iya Mbak Amel, sedikit menambahkan ya terkait dengan tadi template dari penerima manfaat. Jadi mungkin ini untuk teman-teman KSPPG. Jadi memang yang diutamakan adalah data-data yang nantinya ketika teman-teman teman-teman KSPPG melihat bahwa ada data-data dari penerima manfaat yang kurang sesuai dengan apa yang ada di SPPG teman-teman sekalian, ini yang teman-teman mohon bantuannya untuk melakukan update dengan cara melakukan unduh dan mengisikan di template penerima manfaat yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Lila. Jadi kalau memang nanti teman-teman merasa, oh data saya sudah benar semuanya, sudah tidak ada yang perlu dikonfirmasi, ditambahkan atau dikurangi, itu tidak perlu melakukan hal tersebut. Tetapi saya yakin karena ini tahun ajaran baru, saya yakin mungkin untuk data-data yang untuk yang kelas-kelas baru ya, itu mungkin memang perlu dilakukan updating di sana. Mungkin itu Mbak Amel, dan sebelum ditutup mungkin izin Pak Boga apakah masih bergabung? Jika memang masih bergabung mungkin ada arahan terakhir Pak sebelum kegiatan ini ditutup. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih sekali Pak Sesnet yang sampai saat ini masih terus mendampingi kami. Ya, saya highlight yang tadi Pak Waluyo tanyakan, dan juga saya lihat di pertanyaan ini ada yang sejenis nih. Dari Saudara Isamuddin Al-Kasyaf, kemudian dari ini juga dari Bang Kalan ada ya, kaitan dengan NPM dan PM. Sekali lagi kami sampaikan bahwa seperti sampai Pak Nana, form format Excel yang diunduh itu sekiranya ada perbedaan. Ya, tapi yang dari awal disampaikan juga bahwa di sistem yang sekarang digunakan sudah berelasi dengan data Dapodik. Jadi kalau memang ada ketidaksesuaian, silakan diperbaiki dengan cara mengunduh tadi template, kemudian dicek mana yang belum ada, mana yang kurang, atau mana yang malah kelebihan gitu. Jadi nanti untuk diunggah kembali. Kalau memang datanya sudah sesuai, sudah nggak perbaiki. Dan karena kita juga bisa jadi mulai di hari Senin, sementara dari Kemendikbud sendiri pun juga pengkinian data masih berlangsung, ya. Bisa jadi untuk kelas 1 atau kelas 2 dan seterusnya, kelas 1 mungkin kosong, kelas 2 dan seterusnya mungkin ada sedikit perbedaan. Untuk SD, untuk SMP, SMA juga kelas 1-nya mungkin kosong, kelas 2, kelas 3-nya mungkin juga ada perbedaan. Ini juga masih kami lakukan proses sinkronisasi data dengan Kemendikbud. Jadi intinya adalah sekiranya syukur-syukur kalau teman-teman di lapangan itu langsung bisa di hari pertama mengisikan dulunya, itu akan menjadi data masukan buat Kemendikbud. Artinya kita kerja antar pihaknya itu sudah terjadi dengan BGN dan dengan kementerian yang lembaga yang lain. Jadi saya akan highlight di MPM tadi,
dan PM karena itu menjadi utama juga untuk menentukan berapa jumlah primanfaat yang teman-teman layani. Sementara organoleptik dan yang lainnya memang juga sesuai dengan ketentuan yang ada dan nanti bisa dilakukan. Khusus untuk jam kerja juga saya kira kita juga akan mengikuti kebijakan dengan di Biro SDMO, dan kalau sekarang sudah kita siapkan ada sesi 1 dan sesi 2. Dan masalah pengisiannya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Sesdep, apakah memang harus diisi jam tersebut? Rasanya kan tidak, tapi bisa diisi di hari itu, iya. Sementara supaya tidak ada delay hari, tapi di jam, apakah harus di jam itu pengisiannya, di jam kerja Anda, nanti bisa disesuaikan dengan tugasnya PLOK. Saya kira itu Pak Nana yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Sesdep, para narasumber dan teman-teman saya ini, para KSWPG yang sudah mengikuti, dan tolong kami ini buka ruang pendampingan, bisa digunakan, bisa digunakan oleh teman-teman, sehingga data yang teman-teman sampaikan menjadi tepat dan laporannya pun juga menjadi lebih tepat di hari yang sama. Demikian dari saya. Terima kasih. Saya kembali ke Pak Nana. Baik, terima kasih Pak Boga untuk arahannya. Mungkin saya izin untuk menutup acara kita pada hari ini. Demikian rangkaian kegiatan sosialisasi penggunaan modul manajemen pengadaan atau SCM dan penilaian organoleptik yang telah kita ikuti bersama. Kami mengingatkan kembali kepada seluruh PLOK untuk menggunakan SCM dan melakukan pencatatan pembelian kebutuhan bahan baku secara tepat waktu dan akurat, serta kepada Kepala SPPG untuk melakukan registrasi akun PIC penerima manfaat di MPM dan melakukan sosialisasi ke sekolah untuk penggunaan fitur penilaian organoleptik, serta melakukan pengecekan sekaligus pendataan BNB APM pada KPM yang sudah tersedia di MPM, sesuai dengan panduan yang telah disampaikan pada sosialisasi hari ini. Terakhir, kami izin menginfokan kembali untuk mengundang rekan-rekan bahwa setelah ini pada pukul 13.30 akan diadakan juga kegiatan war room persiapan operasional SCM dan MPM dengan link Zoom yang sudah diinfokan di chat box Zoom. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Amelia, pamit undur diri. Sampai jumpa pada kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mari Pak Pak Boga. Sesdep. Oh iya, kasih, siap sama-sama Pak Sesdep, Tebus, Pak Pak Kapus, Nana, terima makasih. kasih. Mbak, ini semua Terima Mas kasih Pak Nana, Dinto, teman-teman Mbak semua. Amelia, Mbak Terima Lila, Mbak Jessica, terima kasih. Terima Teman-teman kasih, Pak KSPPG Sesdep, semua, terima Pak kasih Boga, sudah Pak hadir. Nana. Semoga bisa Terima diaplikasikan. kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.